Pagi ini tema kita tentang berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Ini bagian dari a'malul qulub, amal-amal hati. Amal soleh itu ada yang sifatnya terkait dengan fisik yang nampak, ada yang terkait dengan amal-amal yang di dalam hati yang tidak kelihatan. Dan banyak ayat-ayat Allah yang juga bicara tentang amal-amal hati. Takut itu amal hati. Fala takhafuhum, kata Allah, jangan kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Dia tidak nampak secara fisik, karena dia terletak di dalam hati. Tawakal tidak nampak juga, karena dia dalam hati. Wa 'alallahi fatawakkalu, pada Allah hendaklah kamu semua bertawakal. In kuntum mu'minin, kalau benar kamu adalah orang yang beriman. Maka berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, itu juga adalah a'malul qulub, amal-amal hati. Ibnu Mas'ud katakan radhiyallahu anhu, aku tidak melihat pemberian yang Allah berikan kepada hamba yang lebih baik dibanding pemberian husnuzon. Di Allah anugerahkan kepada kita hambanya hadiah, karunia, yang Ibnu Mas'ud katakan karunia terbaik, pemberian terbaik dari Allah itu yang menurut saya, kata beliau, adalah husnuzon, berbaik sangka. Berbaik sangka yang mendorong kita untuk berbaik atau memperbaiki kualitas amal. Bukan hanya sekedar angan-angan, bukan sekedar hayalan, ya, tamanni, bukan. Orang kalau dia baik sangkanya kepada Allah, pasti akan digiring untuk baik amalnya. Itu hanya milik orang-orang beriman. Orang kafir enggak. Dianggap Allah itu punya kekurangan. Dianggap Allah itu seperti makhluk, sehingga dia punya anak, anaknya ada perempuan, dan kalau meminta kepada dia harus melalui perantaraan. Itu berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu perantara. Dia enggak yakin juga itu sebagai Tuhannya, tapi itu adalah perantaranya sehingga sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengira orang ini dulu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga kalau kita berkomunikasi dengan dia, maka dia akan sampaikan kepada Tuhan. Orang sudah enggak ada. Bertawassul dengan orang-orang soleh yang masih hidup mungkin, tapi bertawassul dengan orang yang sudah tiada enggak mungkin. Untuk dia saja dia tidak bisa membela dirinya, bagaimana dia akan membela orang lain? Itu Tuhan-Tuhan. Ya, saya baru ingat juga kemarin sebelum berangkat, ya, pulang, ya, di terminal orang Buddha, ya. Jadi ada makanan yang dihidangkan kepada Tuhan-Tuhannya itu. Sampai di sana saya lihat, oh, ada pisang di situ, ada banyak buah. Tapi sore, pisang sudah di atas meja, jadi sudah jadi makanan. Padahal untuk Tuhan dia, apa pula yang akan dimakan oleh patung-patung begitu kan? Dan dia melihat, oh, ini orang kesayangan Tuhan, harus dicukupkan makannya, dicukupkan minumnya, dicukupkan kebutuhannya. Dia enggak bisa. Sudah, daripada nanti kebuang, sore jadi makanan orang yang ada di kantor itu. Orang beriman yang baik sangka dengan Allah, dia pasti akan memperbaiki amal. Kenapa? Semakin baik amalnya, maka semakin banyak imbalannya. Semakin istimewa perbuatannya, maka semakin besar hadiah yang Allah berikan kepadanya. Karena dia berhusnuzon kepada Allah, sangkanya itu baik kepada Allah.
Apa maknanya? Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung kepada bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan wujudkan sangkaan baik itu. Tapi kalau tidak, tidak juga. Apa kata ulama tentang makna ana inda dhanni abdi bi? Apa maknanya aku berdasarkan sangkaan hambaku terhadapku? Kata dia, orang yang berhusnuzan kepada Allah, kalau dia berdoa, dia yakin doa itu dikabulkan. Jangan sampai ada orang atau di antara kita sudah lama sekali berdoa, sudah entah berapa kali doa ini disampaikan, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun harapan ini, tapi enggak kenyataan juga. Lalu kata dia, anak Allah ini lejo danga dia Allah doa awak ndak. Husnuzan. Dan itu syarat agar doa dikabulkan itu adalah berhusnuzan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah diiringi dengan keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan. Kalau enggak sekali ya 2 kali. Kalau enggak 2 kali ya 3 kali. Kalau enggak 1 hari mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Karena tidak ada di sisi Allah itu yang sia-sia. Jadi orang yang berhusnuzan kepada Allah, dia yakin kalau dia berdoa, maka doa itu akan dikabulkan. Selama tidak dalam bentuk maksiat dan tidak dalam bentuk memutus silaturahim. Hanya saja jangan terburu-buru. Harus dalam seminggu ini, nah, begitu kan? Harus dalam sebulan ini. Kalau enggak, saya enggak percaya bahwa Allah mendengar doa lalu mengabulkan doa. Enggak. Karena doa-doa kata itu berguna. Apa gunanya? 3 pasti. Yang pertama, Allah akan kabulkan di dunia. Pasti, ini salah satu dari yang pasti. Yang kedua, kalau enggak di dunia, Allah akan tunda di akhirat. Pasti. Dan yang ketiga, kepastian yang ketiga, Allah akan tukar. Kalau kita menghindari bahaya, kita berdoa kepada ya Allah, jauhkan saya dari ini, dari ini, dari ini. Atau Allah ganti dengan lawannya, dengan kebaikannya. Terhindar dari bahaya, kecelakaan, kemalingan, bencana. Itu efek atau bahaya atau manfaat dari doa. Jadi orang yang beriman, dia yakin Allah akan mengabulkan doanya, lalu dia kemudian iringi dengan doa, dengan perbuatan. Dia yakin kan, secara kepala, dalam akalnya, dalam hatinya dia yakin. Dia iringi dengan doa. Kenapa? Karena Allah itu beda dengan makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kita kalau minta sekali enggak dikasih kan, enggak mau minta lagi kan? Atau sudahlah, enggak terhormat betul minta, sudah enggak minta. Kepada manusia itu terhormat kalau kita tidak meminta. Terhormat, mulia kalau enggak mau minta kepada manusia. Tapi kepada Allah, enggak. Itu enggak terhormat tuh kalau tidak meminta kepada Allah, itu tidak penghormatan. Kita menghina Allah, kita melecehkan Allah, kita enggak yakin dengan kemampuan Allah. Makanya wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdabu, kata orang Adam. Anak Adam manusia, kalau kamu minta kepadanya itu dia kesal. Ya kan, manusia. Kadang orang telah tahu kok peminta-minta. Sebelum dia datang orang dah menghindar. Itu. Karena enggak terhormat.
Warabbu, warabbu. Adapun Tuhan Allah, illam tas'alhu yaghdabu. Sebaliknya, kalau tidak minta kepadanya, maka dia marah. Jadi, tidak cukup kalau kita hanya andalkan diri kita. Tidak cukup. Kita tidak boleh bergantung kepada si A, si B, si C. Tapi, tidak boleh tidak bergantung kepada Allah. Maka selama syarat-syarat doa itu terpenuhi, selama penghalang-penghalangnya tidak tersedia, maka dia pasti dikabulkan sekarang di dunia, atau nanti di akhirat, atau Allah ganti dengan sebaliknya. Kita enggak ingin dapat bahaya, dapat risiko, dapat musibah. Allah ganti dengan kesehatan, dengan kecukupan, dengan kekayaan, dengan kelapangan, dengan kedamaian. Yang kita enggak tahu, kenapa ya sudah sekian masih sehat? Kenapa ya hidupnya rukun selalu? Kenapa ya hidupnya begini? Boleh jadi itu karena doa-doa kita. Kita ingin dihindarkan dari A, dari B, dari B, C, tapi belum terhindarkan. Sakit belum tersembuhkan, umpamanya ya. Belum tersembuhkan sakitnya. Belum selesai masalahnya. Tapi Allah ganti dengan kenikmatan lain. Ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku. Maknanya, kalau kita berdoa yakin, berhusnuzon kepada Allah, doa itu pasti Allah kabulkan. Kalau enggak sekarang, nanti di akhirat, atau Allah tukar dengan kenikmatan lain. Husnuzon dengan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak punya kepentingan apapun dengan hambanya. Tak ada kepentingan Allah dengan hambanya. Apa sih itu? Kita ini seujung kuku, ya, sebesar zarah di hadapan Allah. Apa butuhnya Allah kepada kita? Enggak ada. Maka dia enggak pernah berfikiran, bercita-cita, berharap untuk lakukan kezaliman. Jangankan akan menyia-nyiakan, menelantarkan, menyusahkan. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, kata Allah. Tidak, Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi ana inna dhanni abdi bi, seorang mukmin yakin bahwa doanya dikabulkan selama syarat-syaratnya terpenuhi dan pantangannya tak tersedia. Apa pantangannya? Nabi katakan ya, seorang laki-laki berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kita lihat ya, rambutnya kusut, pakaiannya kotor, berdebu. Nampak sekali dalam kehidupannya dia adalah seorang musafir. Di antara doa mustajab itu doanya musafir. Kalau ada kawan musafir, mintalah doa. Ya, dibanding minta oleh-oleh, doa lebih pas. Karena doanya musafir itu mustajab. Ash'asha akhbara. Ini rambut sudah kusut, pakaiannya sudah berdebu. Nampak pada dia tanda-tanda dia adalah seorang musafir yang dalam perjalanan jauh. Dia berdoa, ay Rabb, ay Rabb, ay Rabb, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kata Nabi, anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Ini pantangannya. Dia penuhi syaratnya, hindari pantangannya. Minum obat ya. Minum obatnya, hindari pantangannya. Ma'kaluhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram. Yang masuk perutnya yang haram, yang makanannya. Boleh jenisnya, ya, atau cara mendapatkannya. Halal sih, nasi juga, roti juga, ya, keju juga, tapi uangnya tidak halal. Atau betul, makanannya betul yang tidak halal, jenisnya itu. Makanannya haram, minumannya haram, lalu pakaiannya haram.
Anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Husnuzan namanya. Yang kedua, seorang mukmin berhusnuzan dengan Allah, bahwa kalau dia beramal, amalnya diterima. Idza tammatis syurut, selama syaratnya terpenuhi, semua amal itu Allah terima. Dan semua amal itu akan Allah berikan imbalan. Enggak ada ceritanya sia-sia siapa beramal. Tak ada. Tak ada gunanya awak bersedekah. Tak ada guna awak begini. Enggak. Tak benar ungkapannya. Karena setiap perintah Allah itu adalah ketaatan, kesolehan. Tidak mungkin sebuah ketaatan lalu kemudian sia-sia. Tidak ada upahnya, tidak ada imbalannya. Maka amal soleh sekecil apapun, selama syaratnya terpenuhi dan penghalangnya terhindarkan, maka dia akan diterima oleh Allah dan diberikan imbalan oleh Allah. Itulah kenapa orang kemudian berhusnuzan, lalu kemudian akan menambah amalnya. Kenapa? Semakin banyak amalnya, semakin banyak imbalannya. Semakin besar amalnya, maka semakin besar pula upahnya. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Kata ulama kita, imbalan itu tergantung kepada besar kecilnya perbuatan. Semakin besar, semakin berat tanggung jawabnya, semakin sulit, maka semakin besar pula upahnya. Jadi enggak sama antara orang yang ngasih minum, orang-orang yang berhaji, dibandingkan dengan orang yang berjihad dengan fisiknya, berjihad dengan hartanya. Beda tuh. Ini berjihad, ini hanya sekadar ngasih minum. Beda. Min jinsil amal, tergantung jenis amal. Semakin besar amalnya, semakin besar imbalannya. Selama terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Gampang. Setiap amal Allah hanya akan terima kalau hanya didedikasikan untuknya. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya dengan keikhlasan amal itu akan diterima. Yang kedua, dengan ittiba, ikuti contohnya, praktek nyatanya dari Nabi. Ikuti sunnahnya. Selama tidak ada hal yang merintanginya, tidak ada riya di situ, tidak ada ingin popularitas di situ, tidak ada. Maka Allah katakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan al-man. Apa man itu? Menyebut-nyebutnya. Itu dulu saya yang begini, itu karena saya tuh, itu karena saya tuh. Jangan sebut-sebut. Tidak di media, enggak di lapau. Sembunyikan saja. Karena amal yang sembunyi itu tinggi nilainya. Masya Allah, ada Ali Zainal Abidin, cucu dari Ali, anak dari Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Masya Allah, keikhlasan dalam beramalnya. Orang kira ini orangnya sangat kikir. Kebanyakan orang mengira dia kikir, punya duit banyak, kaya, tapi hanya untuk dia dikumpulkan. Orang tidak tahu bahwa dia adalah orang yang suka memberi kecuali setelah dia wafat. Jadi malam hari, tidak seperti sekarang. Sekarang ada lampu, ada listrik kan. Dia mulai saja malam dia sudah angkat gandum. Dia nggak kasih tahu anaknya, keluarganya, nggak kasih tahu istrinya, nggak. Dia angkat. Malam hari dia antarkan
makanan itu, logistik itu ke pintu rumah-rumah orang miskin, janda, orang fakir. Pagi-pagi lah dosa gandum di depan rumah. Sekarang kan ketahuan ini lampu ada listrik kan, ada senter. Masa itu mana ada? Orang baru tahu bahwa ini siapa yang memberi ketika orang ini wafat. Ali Zainal Abidin wafat. Besok tak ada orang mantan makanan lagi. Berapa yang dia tanggung? 100 keluarga. Masya Allah. Berarti 100 rumah diantarkan makanannya bergiliran. Sehingga ketika dimandikan, ini badannya ini apa? Merah-merah. Ya, bekas mengangkat barang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sehingga orang mengira ini enggak pernah memberi. Pitih banyak, pejabat gitu kan ya. Ternyata baru ketahuan dia banyak memberi itu ketika sudah meninggal, besok tak ada lagi. 2 hari enggak ada. Oh, ternyata orang ini yang selama ini beri kita makan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jadi selama terhindarkan dari penghalang-penghalangnya dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka amal itu akan diterima dan Allah berikan imbalan. Tergantung tingkat keikhlasannya, ya, tergantung tingkat atau jumlahnya. Tergantung kesungguhannya. Makanya berinfak, bersedekah saat kita sedang sehat, sedang lapang, sedang kaya, itu lebih istimewa dibanding sakit-sakit. Kulah kapai sakit kau. Aku untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, sianu sekian. Karena kesungguhannya sudah beda. Orang sudah di ujung ajalnya, tidak harago biti, tak bunuh biti. Tapi dalam keadaan dia sehat, dia muda, dia pengen punya A, punya B, punya C. Di situ dia berinfak, di situ dia bersedekah. Itu nilai yang lebih tinggi dibanding di ujung hajalnya. Karena keinginannya sudah lemah. Ya, di fulan kata Nabi, jangan sampai di ujung hidupnya dia katakan untuk si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Kata Nabi, waqad kana li fulan. Ya, itu akan menjadi milik si fulan. Apa maknanya? Itu akan menjadi milik ahli warisnya. Jadi berhusnuzan kepada Allah itu maknanya amal-amal soleh kita Allah terima dan Allah lipat bandakan pahalanya selama terpenuhi syaratnya dan terhindarkan dari pantangan-pantangannya. Tadi itu ria, populer, ujub. Maka beramal dengan sembunyi-sembunyi itu lebih tinggi dibandingkan dengan beramal terang-terangan. Itulah kenapa solat yang paling istimewa dalam solat sunnah adalah solat apa? Qiyamul Lail. Enggak ada yang dipamerkan dalam Qiyamul Lail itu. Mempamer sama siapa? Hanya kepada Allah. Ya, zuhur pada sebulan, siang pada sebulan, asar kepada sebulan. Itu juga lah rahasianya. Kenapa solat yang 5 waktu ini, solat isya dan solat subuh itu istimewa? Kenapa? Mau pamer sama siapa? Tadi kita ke masjid, orang masih belum bangun. Nanti isya, orang sudah sibuk di rumahnya, nonton TV dengan segala aktivitasnya. Nggak tahu juga orang. Apalagi dulu nggak ada lampu listrik, nggak kelihatan. Apa maknanya husnuzan kepada Allah? Husnuzan kepada Allah, kalau seorang hamba bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Allah akan terima taubatnya. Berapapun kesalahan hambanya, kalau seorang hamba datang menghadap Allah, dia akan terima taubatnya. Hatta sebanyak bintang di langit, atau hatta sebanyak pasir di pantai,
Bila seorang hamba datang kepada Allah dan tidak menyekutukan dia dengan suatu apapun juga, Allah ampuni. Sehingga jangan ada seorang hamba yang kemudian berputus asa. Di 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tak dia sembahyang, lalu pengen solat. Diterima oleh Allah taubatnya kau. Yakin, berhusnuzan. Sudah 50 tahun masih centang perenang, lalu dia kemudian ingin perbaiki solatnya. Sudah 50 tahun solatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya tak tertunaikan dengan baik, dia ingin bertaubat. Allah terima, Allah terima. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas, dan berapapun diberikannya kepada hamba itu enggak nampak kurangnya. Siang dia berikan, malam dia berikan, pagi dia berikan, petang dia berikan. Itu enggak nampak berkurangnya rahmat Allah itu. Jangan putus asa. Apalagi maaf, kalau itu terjadi sebelum meninggal. Maka Nabi katakan, janganlah kamu mati kecuali wa antum muhsinuna dhanna billah. Jangan sampai di ujung ajalnya, lalu dia kemudian sakit, lalu bersuudzon kepada Allah. Ibnu Abbas katakan, kalau kamu berkunjung, ya, membesuk orang sakit, kata beliau, maka ingatkan dia tentang husnuzon. Kan di akhir-akhir itu kan kritis, ya. Yang ada yang berputus asa, ingatkan. Allah Maha Pengampun, rahmatnya luas. Allah akan terima taubat siapapun yang mau bertaubat. Tapi kata dia, kalau orang ini hidup dan panjang umurnya, ingatkan dengan ancaman. Dulu kamu sudah hampir mati, lalu Allah kasih lagi amal umur panjang. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Hati-hati dengan adabnya. Berhusnuzon. Berhusnuzon dengan Allah, kepada Allah, termasuk meyakini bahwa Allah selalu bersama hamba-hamba yang beriman dari kalangan Rasul, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang beriman lainnya. Tadi di ayat 51 surat Al-Ghafir, ya, kita sebutkan tadi, inna lanansuru rusulana walladzina amanu, sungguh kami pasti akan menolong Rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia dan pada saat saksi memberikan kesaksiannya pada hari kiamat. Itu keyakinan. Keyakinan. Apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum muslimin, atau apa yang sekarang dihadapi oleh kaum muslimin, ujian, cobaan, segala macam, tetap dalam kerangka berhusnuzan kepada Allah. Ini rajin solat tapi kok hidupnya susah, ya. Ini rajin puasa tapi kok hidupnya biasa-biasa aja, ya. Sementara yang ini enggak solat, yang ini enggak puasa, yang ini enggak menutup aurat, tapi hidupnya kok jauh lebih baik, ya. Enggak, jangan suudzon kepada Allah. Karena bermuamalah atau muamalahnya Allah dengan hambanya itu enggak ada yang buruk. Kan orang juga mikir, sudah puluhan ribu saudara-saudara kita di Palestina itu gugur. Masa sih Allah enggak tolong? Ya kan? Jangan sampai ada orang yang berpikir seperti orang munafik.
dalam sejarah kaum muslimin, ya, perang yang akhirnya membuka kedok orang munafik itu perang Uhud. Di perang Badar itu enggak ada orang munafik. Karena itu pilihan betul. 300-an sekian orang itu orang yang benar-benar pengen. Tapi di perang Uhud karena sudah ada gambaran di perang Badar itu dapat sekian harta rampasan, sehingga banyak orang kemudian termotivasi untuk ikut perang Uhud. Sampai ada 300 orang mundur, ya, dari pasukan kaum muslimin. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Maka berburuk sangka kepada Allah. Yadhunnuna ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana min al-amri min syai'. Apakah kita punya sesuatu, keputusan? Kata Allah, "La, qul innal amra kullahu lillah." Yukhfuna fi anfusihim, mereka sembunyikan, ya, dalam hatinya apa yang tidak mereka sampaikan. Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Kalaulah kita bisa memutuskan, maka kita tentu tidak akan terbunuh di sini. Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna. Kata Allah, qul law kuntum fi buyutikum. Karena Allah sudah menetapkan, andai kalian memang di rumah, tapi kata Allah, kalian akan pergi, ya kalian akan pergi. Kalian akan mati, ya kalian akan mati. Karena keputusannya ada pada Allah. Jangan seperti orang munafik yang merasa bahwa orang Islam, para sahabat, kaum muslimin itu akan terus dikalahkan. Alaihim da'iratus saw'. Ini kan kalah nih. Ini akan merugi nih. Ini akan binasa nih. Enggak ada yang boleh begitu orang beriman kepada orang beriman lainnya. Karena Allah pasti menolong, pasti membela, pasti akan menguatkan orang-orang beriman dari Nabi dan juga kaum muslimin yang lainnya. Kan heran kadang-kadang kan kita ikuti, ya, ada begitu beratnya perjuangan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Gaza. Masih ada juga orang yang berpikiran negatif, merendahkan, melecehkan. Padahal Masya Allah, kalau tidak ada mereka, kita mungkin nggak tahu seperti apa sih kewajiban berjihad itu sekarang. Di sekolah tuh nggak diajarkan bab jihad. Padahal dalam kitab fikih itu semua ada namanya bab jihad. Nggak boleh diajarkan. Kitab-kitab turas itu ada bab jihad. Semua kitab-kitab fikih itu ada namanya bab jihad. Tapi kalau sudah buku cetakan pemerintah itu nggak lagi bab jihad, itu pasti. Tidak diajarkan di Sanawiyah, tidak di Aliyah, tidak diajarkan di kampus-kampus Islam, apalagi di sekolah-sekolah umum. Kalau tidak adalah mereka, kita nggak tahu seperti apa sih kewajiban berjihad itu. Seperti apakah orang melakukan ribat yang Nabi katakan alaihi salatu wassalam, ainani la tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Di badannya enggak disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dia duduk, dia merenung, dia ingat perjalanan hidupnya, lalu dia bayangkan seperti apa nanti, lalu dia menangis takut kepada Allah. Itu aman dari siksaan Allah. Yang kedua, mata yang tidak tertidur. Malam hari dia terus begadang, menjaga perbatasan, lakukan riba, agar daerah atau tempat-tempat suci umat Islam tak ternodai. Mestinya kalau kita jujur, ya, kita berterima kasih kepada mereka yang menjaga Masjidil Aqsa. Itu kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Sama kita temukan, oh ini
Kalau nggak ada orang yang akan solatkan jenazah, betapa malangnya kan. Tapi tiba-tiba ada 1-2 orang yang ikut menyolatkan. Keluarganya patut terima kasih sama dia. Karena kewajiban umat ini terselesaikan dengan 1-2 orang. Ada yang gugur Ustaz, ada yang meninggal, ada yang terluka. Enggak ada masalah dengan itu semua. Yang gugur insya-Allah jadi syahid, gitu kan? Insya-Allah. Insya-Allah syahid, kemuliaan. Terluka dalam berjuang, enggak ada yang sia-sia. Maka kita beramal, berhusnuzan, jangan termasuk menjadi orang yang meremehkan sehingga kewajiban jihad oleh saudara-saudara kita ini orang enggak benar nih, ini enggak benar nih, ini salah nih. Lalu kita dia pindah aja dari situ. Gimana? Rumah dia, harta dia, sawah dia, ladang dia, tinggalkan. Yang Nabi katakan alaihi salatu wassalam, termasuk mati syahid itu adalah orang yang meninggal karena membela dirinya, membela kehormatannya. Gimana? Kalau jalan-jalan lalu lihat ini rumahnya bagus, kan Israel itu kan begitu aja mainnya. Ya, di tahun 48 dia mencaplok tanah, kan penduduk aslinya bukan tidak banyak yang orang yang dari Israel, warga negara dari Polandia, dari Amerika, dari Inggris, dari macam-macam kan. Penduduk KTP-nya itu dari mana-mana, warga negara mana-mana. Itu tadi, oh itu rumahnya bagus, lalu diambil rumahnya, tanahnya bagus, lalu dirampas, lalu. Ya enggak, kalau enggak dalam sisi agama katakanlah seperti penjajah Belanda, katakan begitu kan. Diambil, kan pasti orang yang melawan jadi pahlawan, begitu kan ya. Kenapa ada pahlawan? Karena mereka melawan orang-orang yang menjajah. Pertahankan haknya, harga dirinya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Wa man qutila duna irdihi, harga dirinya, maka dia syahid. Termasuk mana husnuzan adalah setiap kesulitan, bukan hanya peperangan, apapun bentuk kesulitan yang kita alami, harus berhusnuzan kepada Allah. Ya, Hasan Basri katakan, kalau kita ditimpa oleh baliyah, oleh ujian, cobaan, maka ketuklah atau selesaikanlah dengan berhusnuzan. Kata dia, saya tidak melihat ketika orang mendapatkan ujian lalu dia berhusnuzan kepada Allah kecuali segala kesulitan akan segera berakhir. Jangan deh alun jole, lamunya, aduh semakin berat. Enggak, berhusnuzan. Semakin kita berhusnuzan, maka akan semakin cepat dapatnya jalan, dapatnya solusi. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini bagian dari amal qulub. Kalau Ibnu Mas'ud katakan tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dibandingkan dengan berhusnuzan. Dia dibutuhkan dalam kehidupan kita di dunia, dan lebih penting lagi saat ajal mendekat. Tapi jangan sampai kita hanya sekedar bertamanni atau berhayal, berangan-angan. Kalau ukuran husnuzan kita itu baik, maka yang baik husnuzannya pasti baik amalnya. Tapi kalau orang hanya berhusnuzan tanpa memperbaiki amalnya, itu tamanni, itu angan-angan, itu hayalan. Karena Allah, kalau kita berdoa yakin diijabah, maka kita akan banyak berdoa. Kalau kita berhusnuzan setiap amal kita diterima, dilipat gandakan pahalanya, maka kita meyakini itu dan kemudian memperbanyak amal soleh. Kalau kita berhusnuzan bahwa kita ini punya banyak kesalahan dan Allah adalah Maha Penerima taubat, kita bertaubat walaupun seberapapun dosa dan kesalahan kita. Allah akan ampuni karena Dia Maha Pengampun. Pastikan ini jadi bagian dari amal soleh kita. Bukan hanya yang nampak, yang lahir, tapi juga bagian dari amal
al-qulub, amal-amal yang dalam hati. Ada begitu banyak amal yang tersembunyi dalam hati kita ini, ya, itu juga bagian dari amal soleh. Takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, pasrah kepada Allah, termasuk berhusnuzon kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.